Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sadaqallahul adzim. Tema kajian kita malam ini, keluarga Qur'ani kembali berkumpul di surga. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Sampai malam yang ke-26 kita masih sehat walafiat, masih bisa mengisi malam-malam Ramadan dengan beribadah, masih bisa kita bertahan menjalankan ibadah dan ketaatan siang dan malam untuk menjemput ampunan Allah. Bukankah salah satu keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan itu adalah Allah buka seluas-luasnya ampunan dari Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditakutkan oleh beliau adalah umatnya bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tak diampuni oleh Allah. Pendendamkah Allah seperti kita? Tidak. Sayangkah Allah kepada kita? Sangat sayang sekali. Allah ingatkan dalam surat 39 surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, wahai hamba-hambaku. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa kamu semuanya. Alhamdulillah, siang dan malam, pagi dan sore, kita hamparkan tangan kita seluas-luasnya untuk menjemput ampunan Allah. Bukankah Allah juga katakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-laili musii'an nahar. Allah hamparkan tangannya seluas-luasnya bagi orang yang melakukan dosa siang hari. Allah buka tangannya seluas-luasnya. Mana lagi orang berdosa yang mau saya ampuni dosanya. Alhamdulillah, kita masih kuat Bapak dan Ibu-ibu. Banyak surau dan masjid hari ini sudah tak indah lagi dilihat, karena sudah banyak orang yang tidak hadir ke masjid. Alhamdulillah, kita bersama di Masjid Raya Sumatera Barat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi masih ramai mengimarahkan mengisi sampai akhir Ramadan. Salam dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga adalah aset terbesar bagi kita. Keluarga merupakan aset terbesar bagi kita bersama. Bila mana kita kaitkan di akhirat kelak Bapak dan Ibu-ibu, yang pertama yang jadi persoalan itu adalah sempurna apa tidak. Masing-masing kita tanggung jawab kepada Allah selesai, tanggung jawab ke sesama manusia, terutama orang yang sekeliling kita, selesai kita tuntaskan.
Kalau ada kaitan dengan Allah seperti kita sampaikan tadi, cukup minta maaf, ampun sama Allah. Apalagi malam-malam terakhir ini, kita minta sama Allah, derain air mata kita keluarkan dalam rangka memohon ampun pada Allah karena takut atas dosa yang kita lakukan. Kata Nabi, ada dua air mata yang bisa memadamkan api neraka bila mana nasib kita seindah yang kita bayangkan di dunia. Satu di antara keduanya adalah air mata yang keluar ketika mengenang takutnya azab Allah di akhirat. Keluar air mata dalam rangka menjemput rahmat dan kasih sayang Allah. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah ingatkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang sangat dekat dengan kamu, Muhammad Ali As-Sabuni, mufassir yang belum lama ini meninggal dunia, beliau katakan al-akhilla itu bermakna al-asdiqa. Al-akhilla berarti orang yang sangat dekat dengan kita. Mama kemanakan, ibu dan anak, anak dan ayah, suami dan istri. Allah ingatkan kepada kita, al-akhillau, orang yang sangat dekat dengan engkau. Di dunia ini mereka dekat, nanti akan saling bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang bertakwa. Ada sisi positif dan negatif situ di ayat 67 surat Az-Zukhruf itu. Pertama, Allah ingatkan keluarga bisa jadi musuh kan. Kenapa bisa jadi musuh? Karena memang tidak selesai urusannya dengan keluarga. Inilah Bapak dan Ibu Saudara yang mereka tak jadi berkumpul bersama di sorga nanti. Mereka saling bermusuh-musuhan. Suami minta tanggung jawab, kan sudah saya didik kamu, kan balanjolah cukui, kan pengajaranlah cukui, kan sadonyo lah selesai. Tapi kamu tidak mau saya didikkan. Ternyata bahkan kamu melawan perintah saya, kata suami ke istri. Nanti datanglah hukuman kayaknya. Sama dengan kita para suami. Kita biarkan istri kita buka aurat. Kita biarkan anak kita beli pakaian yang terbuka aurat. Mangoknyo manggarik baju kan. Bali baju sagadang ko kaki, sagadang ko sarawa, sagadang ko kaki. Seorang ayah kadang-kadang tak malu melihat anaknya buka aurat, bahkan ikut menikmati aurat anaknya kan. Nanti dituntut oleh anaknya. Saya kan coba-coba saja. Kamu kan tak mau sebenarnya. Tapi karena engkau biarkan saya lakukan ini, saya lakukan ini, engkau biarkan saja. Engkau senyum saja melihatnya. Hari ini saya nasib tak indah, masuk neraka. Ya Allah, dia ayah saya itu laki-lakinya, dia tak bertanggung jawab. Hari ini bila mana karena amalnya dia masuk surga, rajin i'tikaf, rajin umrah, rajin ibadah, rajin melakukan ketaatan, tapi saya dibiarkan. Apa kata si anak? Hari ini saya tuntut hak saya, sama-sama dengan saya di neraka. Maka keluarga satu sisi seperti dua sisi satu mata uang. Ingat-ingat di awal Bapak dan Ibu Saudara, ini persoalan yang sangat mendasar bagi kita para suami, Bapak dan Ibu Saudara. Yang baik itu nanti tanggung jawab adalah ke keluarga. Betapa banyak hari ini orang saleh personal, dia sendiri saleh, tapi anak dan keluarganya dia biarkan dalam melakukan perbuatan salah. Tanggung jawab di akhirat atas semua yang dia lakukan semasa hidupnya. Allah sudah ingatkan, akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Bahkan Allah ingatkan di ayat yang lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Ketahui di kalian, sungguhnya di antara anak kamu, pasangan hidup kamu,
dan anak-anak kamu ada yang jadi musuh bagi kamu. Musuh di dunia, musuh di akhirat kan. Hari ini fenomena Bapak dan Saudara jamaah rahimakumullah. Sudah tidak malu orang kadang bertengkar dengan ayahnya. Sudah jadi tontonan hari ini seorang anak menggugat ibunya ke pengadilan hanya merebut harta pusaka. Tuh di daerah sana Aceh, seorang pegawai negeri yang sudah doktor, perempuan, anak yang tertua dari 8 bersaudara. Pokoknya banyaklah. Ibunya sudah 80 tahun ke atas. Dia tuntut harta warisan. Padahal ibunya masih hidup. Anan kuranglah sekolah tinggi, pekerjaan prestisius, mana lagi nikmat yang mesti didustakan. Tapi hari ini mereka melakukan hal seperti itu. Di Sumatera Barat hari ini tumbuh kembang panti jompo Bapak dan Saudara. 2 bulan sebelum Ramadan ini kebetulan saya pergi ke panti jompo membawa jamaah yang kajian rutinnya setiap hari itu lebih 100 orang yang sekali seminggu kajiannya. Saya bawa ke panti jompo, sudah silaturahim, adakan acara, dan masing-masing pergilah nemui masyarakat. Apa yang ditemui seorang ibu di situ? Saya punya anak 3. Ketiganya ini orang sukses. Ketika kau anak jadi orang ketigonya, kata dia. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pegawai, pokoknya jadi orang lah ketigonya kan. Tapi ternyata di usia tua dia dihantarkan ke panti jompo kan. Jujur kita kalau usia 60 tahun ke atas, tapi jujur kita katakan ndak ada yang ndak ingin wak dapatkan kecuali kasih sayang anak kan. Kok layot tuh kadang ndak bisa bau. Kok lai rumah gadang ndak bisa nyapu. Ndak cukup waktu dia oleh untuk mengurus harta. Kalau ada misalkan mobil Tigo di rumah membawa ciek saja itu payah apalagi Tigo kan. Kalau ada banyak kekayaan itu untuk orang di belakang kamu. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, kata Allah. Kamu tinggalkan semua yang kamu dapatkan untuk orang di belakang kamu. Sementara kita di saat tua dibuang ke tempat pembuangan manusia yang di situ meratapi nasib di usia tua kan. Itu sudah jadi musuh di dunia, apalagi di akhirat. Nyutun tui awak apa yo santiang itikaf tiuk malam pai kamu saji Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, tapi ambo batinggalkan dalam keadaan tidak salat, tidak pernah ditanya, tidak pernah semua itu kan dituntut di akhirat. Maka inilah kata Allah, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Mudah-mudahan bukan keluarga kita yang semasjid sesurau ini. Berusahalah kita Bapak dan Saudara jamaah rahimakumullah. Lai dosa awak sagunung gadang, asa serius minta ampun sama Allah. Apalagi bulan Ramadan, diampuskan dia semua yang kita lakukan. Selama hubungan vertikal dengan Allah, dosa kita Bapak dan Saudara, mana dosa itu kata Allah, saya ampuni semuanya. Asalkan serius minta sama Allah. Dosa nan banyak tuh tinggal memutihkan, tidak ada lagi dosa. Maka Allah ingatkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah terima taubat kalian selama nafas belum sampai di tenggorokan. Betul pekerjaan kita hari ini, tapi ingat keluarga wajib kita jaga baik-baik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Bapak dan Saudara jamaah rahimakum, ada 2 ayat yang dalam 2 ayat dan 2 surat yang berbeda, surat Ar-Ra'd dan surat At-Tur, diingatkan oleh Allah dalam 2 surat yang berbeda bahwa kontennya isinya hampir sama. Apa isinya? Nanti berpotensi keluarga yang di dunia ini nanti sama-sama berkumpul lagi di surga kan. Saya ulang lagi, kita yang bersama hidup di dunia, suami, istri, anak, cucu, minantu, mintuo, kumpul sadonyo di surga kan. Ini luar biasa Bapak dan Ibu Saudara. Saya kira tak ada kita yang tak mau seperti itu. Betapa sedihnya seorang suami melihat istrinya terbakar di neraka,
sementara suami bergoyang kaki di surga kan. Betapa sedihnya seorang istri melihat suaminya yang terbakar sejak di dunia sudah dipenuhi kebutuhannya, tapi nasib akhirnya di neraka. Suami yang di neraka, yang tidak taat pada Allah, yang masih hobi judi online, yang masih hobi ganggu anak gadis orang, yang masih hobi mengambil hak orang lain, maka nanti Bapak dan Saudara, istri yang salehah akan melihat suaminya marasai dinarakokan. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Orang yang di neraka meminta ke orang yang di surga, an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Berilah saya seteguk air yang engkau dapatkan atau rezeki yang Allah berikan kepada engkau. Itu ada komunikasi antara orang sarugo jeung neraka. Bayangkan kalau awak sebagai suami nasib ndak indah di dunia lah merasai kaki jadi kapalo jadi kaki, ndak tantu siang jo malam, ndak tantu halal jo haram, kadang-kadang antam kromo saja. Ternyata awak masuk neraka. Istri awak yang diam-diam di rumah, rajin baca Quran, rajin berdakwah, rajin beragama, rajin puasa sunat, lakukan taubatan nasuha, inyo ndak satu badoso uang yang kita korupsikan. Awak nan dalam neraka minta an afidu alaina minal ma. Berilah saya seteguk air yang Allah berikan kepada engkau. Au mimma razaqakumullah, atau rasaki ya Allah berikan kepada engkau kan. Apa jawaban orang di sorga? Bayangkan kalau istri yang menjawab yang sedang di sorga, suami yang durhaka lamarasai dalam neraka. Innallah harramahuma alal kafirin. Durako jola di dunia, kapia jola atas perintah Allah. Rasailah kini ndak ada untuk engkau air dan rezeki nangko. Maka dari itu Bapak dan Saudara, mari sama-sama kita seniat jadikan pasangan hidup kita hari ini teman kita dunia akhirat. Suami kita yang sudah reot, sudah dimakan zaman, berubah lagi jadi orang yang gagah muda. Pokoknya suami awak gagah luar biasa kan. Sebagaimana ibu jatuh cinta ke suami, melebihi cinta itu lagi ke suami nanti, lebih gagah pada itu kan. Sama dengan papa, istri awak yang kini yang cerewet, suami istri awak kini yang pencemburu, suami awak kini yang macam-macam, yang awak tak nyaman jalani hidup, nanti di akhirat akan berubah istri yang paripurna kan. Melebihi cantik dan baiknya dari bidadari, yang itu ndak usah kita pilih nama lebih elok, bidadari sarugo atau bini kan, pasti jauh lebih baik bini awak kalau mereka sama-sama masuk surga. Surat ke-13 ayat yang kita baca tadi, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Surga Aden dan orang-orang yang saleh dari golongan nenek moyangnya, pasangan hidupnya dan anak cucunya sama-sama nanti masuk surga. Apa kata kuncinya di sini? Bahwa kalau ingin berkumpul di surga, satu modal utamanya, jadikan keluarga kita sama-sama soleh semuanya. Ada formulasi yang sederhana menurut saya dalam Al-Quran, perspektif Quran. Apa amalan praktis orang-orang saleh itu? Di ayat di surat ketiga, surat Ali Imran 113, diingatkan oleh Allah ada 5 yang mesti kita pakai menjadi keluarga saleh. Nanti dalam surat At-Tur berbeda lagi. Tapi semuanya Allah ingatkan bahwa nanti akan berkumpul bersama keluarga di surga nanti. Bercita-citalah kita Bapak dan Ibu-ibu, karena hidup di dunia hanya terbatas. Berapa lama hidup di dunia dibanding hidup akhirat? Hidup normal kita 63 tahun. Kita hidup di dunia 63 tahun, dibanding akhirat hanya 1,5 jam saja kan. Kalau kebetulan kita dapat nikmat sajak dari lahir sampai mati, tidak pernah menangis, nikmat berlimpah ruah.
hanya 1,5 jam akhirat. Tapi bila mana kita menderita di dunia, penderitaan yang tidak bertepi yang kita rasakan di dunia, tapi kita orang saleh dan orang taat, Bapak dan Ibu-ibu, penderitaan itu hanya 1,5 jam akhirat kalau dibanding apa yang kita rasakan di dunia. Maka dari itu jadilah kita keluarga yang baik, bermimpilah kita sama-sama mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga Qurani, sehingga Bapak dan Saudara berkumpul kembali di surga. Karena terbatas waktu, mau panjang karena dibatasi 20 menit. Mudah-mudahan insyaallah besok subuh kita sambung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.